Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Tiara Tias dengan NIM 120218414 dari kelas RSI 4204. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 8 transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi guna memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi ke materinya. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan tujuan dan elemen-elemen dari model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari sebuah UML communication diagram, membuat tampilan sebuah communication diagram dari model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari sebuah UML sequence diagram, dan yang terakhir adalah membuat tampilan sebuah sequence diagram dari model desain. Next, memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari requirements model, use case, dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Jadi mental model pemangku kepentingan ini dia butuh requirements model, dimana dibagi dua, NVRS, FRS. Non-functional requirements ini menghasilkan model arsitektur, functional requirements ini menghasilkan model desain. Kemudian keduanya akan menghasilkan model solusi dan akan menjadi code. Next ada interaction diagrams. UML interaction diagrams adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama adalah sequence diagrams, communication diagrams, sebelumnya dikenal sebagai collaboration diagrams. Yang ketiga adalah interaction overview diagrams, kombinasi dari activity diagram dan urutan fragment diagram. Next, setiap UML interaction diagram digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antar objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragment dari satu skenario use case. Interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Kemudian kita membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Yang pertama adalah use cases, yang kedua adalah model domain, yang pada beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari. Desain membantu memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas atau boundary, komponen layanan atau service, komponen entitas atau entity. Nah, di sini ada robustness analysis. Robustness analysis adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen-komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Input untuk robustness analysis itu ada apa aja? Yang pertama sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case untuk use case tersebut, dan model domain. Outputnya itu adalah model desain biasa ditangkap dalam UML interaction diagrams dengan komponen-komponen desain seperti boundary, service, dan component entity. Next, kita ke komponen-komponen batas. Ini contohnya, ini ada aktor, ini ada boundary, kemudian aktor ini minta ke boundary buat roam request. Komponen-komponen layanan, contohnya kayak booking agent ini, tadi sampai sini dia boundary, kemudian ada service, dia minta ke service buat make reservation. Next, kita ada komponen-komponen entitas. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas bersifat tetap, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Ini dia entitas. Next. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lainnya. Next, komponen batas dan entitas. Sebuah komponen batas dapat sering mengambil atribut dari sebuah komponen entitas. Jadi komponen batas, komponen entitas. Next, menjelaskan proses robustness analysis. Pilih sebuah use case. Buat sebuah communication diagram atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas dari use case. 1. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan dari use case. Gambarkan asosiasi antara komponen-komponen ini. Yang ketiga, beri tabel pada asosiasi dengan pesan. Konversi communication diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk sebuah tampilan yang alternatif. Itu optional. Next, kita ke komponen batas dan entitas. Sebuah UML communication diagram terdiri dari elemen-elemen berikut. Icon atau teks stereotip, membuat stereotip objek, arah pesan, parameter, nama pesan, nomor sequence, node objek, mengembalikan objek. Mengidentifikasi elemen-elemen dari sebuah communication diagram. Next, mengidentifikasi elemen-elemen dari sebuah communication diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan sebuah nama pesan, sebuah panah arah yang dibagi dua. Penuh adalah pesan yang sinkron, terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Kemudian sebuah nomor urut menggambarkan urutan dari pesan, sebuah data parameter diteruskan ke objek penerima, sebuah kondisi penjaga menunjukkan sebuah pesan bersyarat, sebuah pengembalian parameter. Membuat sebuah communication diagram. Pilih kasus yang sesuai, tempatkan aktor di dalam communication diagram. Analisis formula use case atau activity diagram untuk use case tersebut. Untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan, identifikasi dan tambahkan komponen batas, layanan, entitas, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut, temukan metode baru, boundary, service, dan komponen-komponen entity.
Nah, ini langkah 1, tempatkan aktor di dalam diagram. Langkah 2, kita identifikasi komponen-komponen batasnya apa aja. Di sini ada reservation UI. Kemudian identifikasi komponen-komponen lainnya ada apa aja. Di sini ada reservation service. Next. Identifikasi komponen-komponen entitas. Di sini ada reservation entitasnya. Next. Kemudian identifikasi interaksi tambahan. Next. Identifikasi metode tambahan. Nah, di sini contohnya. Ini identifikasi metode tambahan. Yang pastinya akan menjadi lebih kompleks dari communication diagram yang sebelumnya. Di sini contoh communication diagram. Dua communication diagram berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang Great Reservation. Yang pertama ini adalah skenario primer, dia berhasil. Kemudian ada skenario sekunder, dia tidak berhasil karena kamar yang ditawarkannya ditolak oleh agen pemesanan. Nah, ini yang berhasil dan ini yang tidak berhasil. Next. Sequence diagram. Sequence diagram memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti dari communication diagram. Dapat dikonversi ke atau dari communication diagram, membuktikan lebih berguna untuk pengembang, salah urutan waktu dari interaksi. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat mana pemahamannya sendiri. Di sini ada reservation UI sebagai boundary. Dia minta ke reservation service untuk membuat reservasi. Kemudian reservation service minta ke reservation untuk membuatnya, reservation yang membuat, kemudian dia return ke reservation UI. Setelah itu reservation UI ini meminta ke reservation buat nomor reservasinya. Setelah dapat, dia akan return lagi ke reservation UI nomor reservasinya. Fragment. Sequence diagram mendukung sebuah notasi fragment. Maaf, ini typo. Penggunaan fragment meliputi menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menampilkan sebuah referensi ke fragment sequence diagram terperinci lainnya, memungkinkan untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Nah, di sini dia ada librarian atau pustakawan, kemudian di sini dia ada boundary atau borrow book UI, kemudian ada service. Ini loop maksudnya apa? Loop maksudnya dia pengulang. Ketika banyak buku yang ini pinjam, jadi si pustakawan ini dia kirim pesan buat nge-scan kode bukunya. Kalau misalkan ini ada alternatif, kalau misalkan kodenya invalid, dia minta scan ulang. Kalau misalkan kodenya valid, peminjaman oke. Next. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari Great Reservation. Fragment. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada sequence diagram dia yang primer yang berhasil. Jadi dia sampai tahap pembayaran. Nah, di sini ada boundary, ada service, ada dua entity, ada dua service, ada aktor. Singkatnya adalah dia minta room request, make reservation, dibuat sama si reservation ini. Dia juga minta find room, return room listnya. Habis itu dia juga minta set rooms dari list yang tadi. Dia juga minta menetapkan harga. Di sini dia accept, kemudian dia ada payment guarantee. Alternatifnya, jika berhasil, dia ada payment guarantee, confirm reservation details. Ini adalah contoh yang berhasil. Next, nah ini adalah contoh yang tidak berhasil. Kenapa? Karena dia di-reject oleh agen pemesanan. Nah, kurang lebih sama, tapi ini dia di-reject. Dari tadi kalau misalnya kalian bingung apa itu AD, DD, dan RTR, AD itu adalah arrival date, di mana tanggal kedatangan. DD itu adalah departure date, di mana dia adalah tanggal pulang. Bisa kita simpulkan tanggal check out mungkin. Kemudian ada requested type of room. Jadi jenis kamarnya apa? Next, kita ke contoh 3 sequence diagram. Di sini ada satu boundary dan 3 entity. Boundary ini bakalan minta ruangan ke reservation. Kemudian reservation ini bakalan return kalau misalnya dia udah dapat list ruangannya. Kemudian di loop ketika ruangan yang dibutuhkan lebih banyak, looping, perulangan. Dimana UI ini minta room type-nya, dibalikin lagi ketika udah dapet, minta room identity-nya, dibalikin lagi kalau udah dapet, minta type description-nya, dibalikin lagi. Juga menetapkan harga dan dia mengembalikan atau return harganya ketika sudah dapat. Nah, ringkasan adalah interaction diagram digunakan untuk mengidentifikasi komponen-komponen desain yang memenuhi sebuah use case. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan sebuah UML, yaitu communication diagram dan sequence diagram. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dikoreksi di kolom komentar. Mohon maaf jika bicara saya terlalu cepat karena keterbatasan waktu. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.